Pagi ya Kak. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja sih. Baik. Ya. Kegiatan gimana? Ya kegiatan setiap hari lancar-lancar aja ya. Cuma kadang ada yang bikin kepikiran aja sih. Oh, ikut kegiatan apa? Kalau aku ikut PNR sama ada organisasi di luar sih, ikut forum anak. Forum Forum anak. anak, Oh, ya. alah. Kalau di sekolah ikutnya PMR UKS itu ya? Iya. Tadi kok bilang katanya ada pemikiran itu? Ya kalau kepikiran sih karena ini sih kan udah kelas 11 juga, terus mau kelas 12 ya itu kan udah saatnya kita nentuin masa depan, nentuin jurusan apa yang mau dipilih buat kuliah nanti, entah itu mau kuliah atau mau kerja, sebenarnya di situ sih. Berarti ini tuh kamu datang ke sini dengan secara sadar ya? Iya, perlu konseling sih Oh, sebenarnya. perlu konseling Iya. ya, makanya tadi ke sini. Kira-kira tadi ke sini itu dapat saran dari teman atau konsul dulu sama wali kelas? Dari ini sih dari guru BK, terus tanya-tanya apa saya bingung mengenai, pokoknya saya tuh perlu konseling gitu loh buat nentuin jurusan nanti tuh yang mau saya pilih itu apa, terus guru BK-nya nyaranin buat kesini sih. Oh, buat konseling. Berarti Iya. kamu tahu ya kalau kamu itu sekarang lagi pada posisi bingung Iya. mau menentukan karir di mana. Nah, bingung tadi. Kenapa kok bingung? Bingungnya sih mungkin karena ini sih banyak jurusan juga kan ya, aku kan dari IPS, jurusan buat kuliah itu tuh banyak banget kan, terus aku tuh belum tahu minat terus passion aku tuh di mana, jadi kesulitan sih. Kesulitan untuk menentukan. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu nih, dulu waktu masuk penjurusan kok bisa ke IPS, gimana ceritanya? Kalau ke penjurusan sih lebih ini sih, aku soalnya lebih suka ke hafalan. Kalau IPS kan banyak hafalan. Iya. Terus sama aku juga suka sama mapel sejarah. Jadi menurutku lebih cocok masuk ke IPS sih daripada ke IPA. Oh, gitu ya. Biasanya ya kalau dulu waktu Ibu SMA itu dulu tuh kayak ada tuntutan gitu, kamu harus masuk IPA, jangan ke IPS. Nah, ada nggak? Ya, Kayak kalau dulu sih pas mau masuk ke IPS itu ada tuntutan, malah sebelumnya tuh udah keterima di IPA, cuma nggak diboleh cuma akunya tuh ngerasa nggak cocok gitu. Nggak seret gitu ya kalau di IPA. Terus akhirnya? Terus ya nekat aja ke IPS. Akhirnya orang tua setuju tapi? Ya, Mau nggak mau? ya. Mau nggak mau tetap mendukung ya. Terus kok kamu maksudnya kan kamu udah masuk IPA nih, terus kok nekat pindah ke IPS? Apa sih yang menarik dari jurusan IPS itu? Kalau menariknya itu tadi sih, soalnya ya suka hafalan, suka sejarah, makanya lebih cocok ke IPS. Aku pun juga kayak hitung-hitungan tuh nggak menguasai, jadi aku lebih cocok ke IPS gitu. Berarti kamu merasa passion minatmu itu lebih ke IPS, Iya. lebih ke sejarah, Iya. atau ada mata pelajaran lain di IPS yang kamu sukai? Kalau setelah berarti kan udah sekitar 2 tahun ya belajar di IPS itu ya, belajar ekonomi, geografi, sosio gitu, ngerasanya sih lebih cocok ke materi sosio sih. Sosiologi. Ya, sosiologi. Kenapa tuh? Soalnya di situ kan kayak mempelajari apa ya, interaksi sosial, interaksi antar manusia. Nah, tuh aku tuh merasa kayak lebih cocok aja gitu, sama lebih ke apa ya, bukan analogi, lebih ke analisis. Nah, aku suka menganalisis gitu sih. Berarti kamu itu orangnya suka mengamati ya, Iya, teman-temanmu suka. seperti itu ya. Kan sosiologi kan gitu ya, kita melihat tingkah laku masyarakat lain dengan yang lain. Iya. Berarti kamu suka seperti itu ya. Suka. Oke. Terus kalau dihubungkan dengan kegiatanmu PMR nih, kira-kira sosiologi, maksudnya materi sosiologimu itu kalau diterapkan dalam kegiatanmu di organisasi itu nyambung nggak sih? Sebenarnya nyambung aja sih, soalnya kan di organisasi pasti juga perlu kayak interaksi antara satu sama lain, kayak itu kan organisasi kan mencapai satu tujuan bersama, berarti kan perlu adanya komunikasi. Nah, di sosio sendiri tuh juga ada kayak materi yang mempelajari tentang komunikasi antar
satu sama lain. Nah, kalau PMR tadi kita ngomong soal organisasi dulu ya. Kan ini kegiatan yang kamu ikuti itu ada PMR sama apa tadi, forum anak. Iya, forum anak. Kita bahas di lingkup sekolah dulu. Untuk PMR kan itu lebih di kesehatan ya. Kenapa nggak coba kayak OSIS atau pramuka seperti itu? Kenapa kok lebih tertarik ke PMR? Kalau ke PMR sih sebenarnya karena dia basisnya kan kemanusiaan. Nah, aku sendiri tuh kayak pengen gitu ikut kegiatan kayak volunteer kayak gitu. Jadi aku merasa cocoknya tuh ke PMR ini kayaknya lebih organisasi yang ke kemanusiaan. Jadi butuh saling tolong menolong gitu. Oh, jadi kamu itu melihat dari sisi sananya ya, bukan dari sisi karena dia kesehatan, saya minat di sana, enggak, karena tadi balik lagi ke kayak minat kamu lebih ke sesama manusia itu tadi ya. Nah, kamu kan sebenarnya udah apa ya, kamu tuh sudah kayak paham nih passionku di IPS itu seperti ini. Nah, kenapa kok masih datang ke sini? Mungkin karena ini sih juga orang tua tuh nuntutnya tuh lebih ke jurusan yang dulu gitu loh Mbak. Oh iya, jadi ada tuntutan dari orang tua juga kayak kamu tuh kesini aja, kan saudara kan juga udah banyak ke situ, jadi nanti kayak lebih apa ya, mungkin lihat saudara-saudara tuh sukses di jalan itu, jadi akunya juga disuruh ke situ, padahal aku juga passionku tuh nggak ke situ sebenarnya. Tapi sama orang tua kayak hal itu dijadikan patokan gitu ya. Terus kira-kira kalau orang tuamu biasa kan orang tua sama anak kalau lagi santai mesti ngobrolin hal kayak gitu lah, responmu itu kayak gimana biasanya? Ya biasanya aku lebih ke kayak semua aku pengen jurusan ke politik. Nah terus aku tuh bilang kayak politik tuh seru gini terus kayak pokoknya nunjukin kelebihan jurusan yang mau aku pilih tuh apa. Terus aku juga nerangin kalau ya ini tuh pilihanku gitu loh, aku tuh nggak mau di pilihan yang ditentuin. Kalau aku aku milih yang dipilihin mereka, nanti kedepannya pun aku ngejalaninnya tuh juga nggak enjoy. Aku bilangnya sih gitu biasanya. Gitu ya, berarti kan ada tuntutan dari orang tua kamu harus gini, sedangkan pilihanmu itu berbeda. Terus kira-kira hambatan apa lagi nih yang kamu rasain ketika melakukan perencanaan karir itu, apalagi selain itu? Kalau ini sih kan masuk ke universitas itu kan, ke perguruan tinggi kan ada banyak jalur. Nah ya harapannya tuh pasti lolos ke jalur SNBP itu yang pakai rapot. Nah terus kalau semisal emang nggak lolos itu kan berarti kan harus ikut ke tahap-tahap selanjutnya. Nah kalau paling takut tuh ke jalur mandiri sih, soalnya gini, kalau jalur mandiri itu kan banyak kampus-kampus tuh pakai uang pangkal. Nah, uang pangkal itu kan mesti nilainya tuh nggak sedikit. Sementara apa ya, takut jadi beban aja juga sih sebenarnya. Terus kalau ada rezeki lebih tuh pengennya tuh juga ke univ swasta sih. Kalau itu juga sih ekonomi sih sebenarnya, takutnya tuh kayak akunya tuh jadi beban buat mereka gitu loh, buat aku ya khususnya ya, karena oke. Terus ada lagi nggak kira-kira? Mungkin gini, kamu kan udah tahu passionmu di mana, udah tahu kayak sebenarnya aku minat di sini. Nah setelah mendapatkan, pasti kamu juga sering ngobrol sama teman-teman. Nah setelah kamu dapat informasi dari temenmu, misal kayak temenmu si A cerita aku mau ke univ A dengan jurusan kedokteran, terus kamu kayak dengan cita-cita seperti itu, dengan sharing sama temenmu kayak gitu, sering nggak sih kepikiran apa aku ke mereka aja ya? Iya sering banget sih. Oh sering ya. Kayak temen-temen tuh cerita aku pengen ke jurusan ini soalnya apa kayaknya ini cocok sih buat aku, terus peluang kerjanya tuh banyak gitu, terus kadang tuh kayak ke distract gitu loh. Kayak apa aku kesini ya, kata temen-temen tuh jurusannya tuh peluang kerjanya banyak, terus kalau masuk ke sini kan nanti aku ada temennya, jadi kayak sering ke distract juga sih. Cuma balik lagi tuh kayak dipikirin tuh
aku bisa nggak ya masuk ke sana nantinya kayak gitu. Jadi pada akhirnya malah jadi beban Iya. pikiran sendiri. Apa tadi apa kayak kamu bisa apa enggak ya dan sebagainya kan emang kamu sendiri yang tahu kemampuannya. Nah aku mau nanya nih, kayak berapa tingkat kepercayaan dirimu terhadap kemampuan minat yang kamu miliki kira-kira? Nah itu sih Gak apa-apa, bilang aja. ini presentasi dari persen 100% gitu. Maksudnya dari 1 sampai 100%. Sampai 10 deh. 10 ya. 4 sih. 4 kenapa kalau 4? Iya kayak nggak percaya gitu loh, aku nanti bisa nggak mau ke sana, terus banyak tuntutan juga kan, itu tuh kayak bikin beban tersendiri gitu loh buat aku. Faktor utama apa yang bikin kayak kamu nggak percaya diri nih sama kemampuanmu? Kalau itu sih ya itu sih tuntutan orang tua sih. Selain tuntutan orang tua ada lagi? Kalau kadang kayak belajar di sekolah gitu mbak, itu tuh ditekanin kan sama gurunya, terus aku tuh merasa kayak aku tuh kok nggak bisa ya, terus nanti tuh aku mau jadi apa kalau aku nggak bisa kayak gini, terus masa gini aja nggak paham, kayak gitu sih paling sering. Berarti karena lingkup pertemanan di sekolah, di kelas mempengaruhi juga ya tingkat kepercayaan dirimu. Nah ngomong soal di kelas nih, kayak gimana sih karakteristik teman-temanmu di kelas itu? Sebenarnya tuh teman-teman tuh kayak saling ngerangkul, ngedukung gitu loh ya, kayak kalau nggak bisa tuh ya pelajarin dari cuma kan manusia tuh ada kadang sisi kompetitifnya jiwa kompetitifnya tuh tinggi, kadang tuh kayak ngerasa dia lebih bisa, masa aku nggak bisa. Pasti paling sering tuh kayak gitu, padahal ya teman-teman tuh padahal saling ngerangkul, cuma ya ada sisi lain tuh kayak kok aku nggak bisa gitu sih, paling sering tuh kayak gitu. Karena melihat temennya teman-teman tuh pada bisa, terus sementara aku tuh kok malah nggak bisa di bidang ini, terus rasanya tuh ya seharusnya aku bisa, tapi balik lagi sih sebenarnya kayak ya setiap orang tuh punya kemampuan sendiri, tapi tuh kadang masih belum bisa menerima aja gitu. Oke. Terus kira-kira nih kan kamu udah menyampaikan tadi, udah cerita juga kayak faktor kira-kira apa kayak faktor penyebabmu bingung itu tadi ada satu tentang orang tua, terus tidak percaya diri, terus setelah itu kayak hal itu ngaruh nggak sama kamu merencanakan karir? Ngaruh banget sih pastinya. Gimana ngaruhnya? Kan kalau dalam perjalanan milih-milih jurusan juga gitu kan rasanya dipertimbangkan kan pastinya, tapi kayak juga ada tuntutan gitu tuh jadi beban sendiri, kayak aku jadinya milih yang mana ya, nanti kalau aku milih ini orang tua jadinya gini, nggak setuju, terus kalau aku milih ini biayanya kemahalan, terus kalau aku milih ini nanti aku bisa atau enggak, kayak gitu sih. Kayak dalam perjalanan milih jurusan tuh susah banget sih kalau bagi aku sendiri. Susah karena faktor itu tadi ya, jadi kamu bingung sama pilihanmu, kamu bingung sama gimana nih, kayak kalau kita nggak nyenengin orang tua juga nggak enak, tapi kalau nyenengin orang tua juga nggak passionnya kita yang tersiksa sendiri gitu kan ya, namanya juga ya kayak sekolah, kayak organisasi aja lah, kalau kita nggak ngelakuin sesuai kehendak kita sendiri kan pasti nggak have fun, nggak enjoy, nggak bisa kelas kalau menjalani kegiatan ya kan. Terus kira-kira kamu itu udah nggak sih, udah kayak buat rencana gini, misal rencana A, aku di universitas A dengan jurusan A, terus nanti kalau emang itu nggak bisa, aku mungkin rencana B ikut tes di univ negeri A jurusan A, terus nanti pilihannya terendah nggak bisa, baru merencanakan. Nah kayak perencanaan seperti itu kamu sudah buat belum? Kalau perencanaan itu sih udah buat, kayak maksudnya nanti aku mau kesini terus kalau misal nggak keterima ya di sini, cuma ya itu tadi nggak percaya diri sih tetepan.
Iya, berarti rasa percaya dirimu tuh sangat Iya, sangat mempengaruhi penting. pilihan perencanaan karirmu ya. Sebenarnya itu kalau percaya diri kan ya emang kita sendiri kan yang melihat kayak kalau dari aku dulu sih sebenarnya hampir sama kayak mau ke univ A tapi nggak nyenengin orang tua, mau ke univ B tapi Kayaknya susah banget gitu. nah ya kayak gitu. Tapi dengan kayak kamu lebih serius lagi belajar, meningkatkan kepercayaan diri itu lebih bisa membantu sih, kayak kamu yakin dengan pilihan karirmu itu. Terus juga jangan lupa tetap setiap manusia kan punya minat dan bakatnya nih. Nah, kamu tetap berpacu pada dua hal itu. Jadi minat sama bakat itu dua hal yang berbeda. Kalau minat itu sesuatu yang kita minati, yang kayak misal kamu baru masuk SMA terus baru tahu organisasi PMR, nah kamu minat masuk itu. Tapi kalau bakat itu udah ada dari dalam diri kita, kayak ya aku suka melakukan hal tersebut, nah kayak gitu. Nah dengan hal itu sebenarnya bisa menentukan pilihan karirmu, jadi menentukan kayak perencanaan apa yang akan kamu buat untuk menentukan karir. Terus selain itu juga bisa meningkatkan rasa percaya dirimu tadi. Kan balik lagi ya, rasa percaya diri tadi sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terus kalau aku boleh nanya lagi, ada nggak sih di kelas itu temanmu yang kayak udahlah gak usah di situ Tata, apa bisa kamu di situ? Nah ada nggak sih yang kayak gitu? Ada sih, cuma bukan ke spesifik ke jurusannya, lebih ke kampusnya. Lebih ke univnya. Kayak kamu jadi ke situ gitu. Ya jadi gitu kan. Terus kamu bisa loh. Terus ya kan belum tahu kan, kita juga belum mencoba gitu loh. Setiap orang kan juga punya plannya masing-masing kan. Tapi tuh kadang omongan orang kayak gitu tuh bikin ngedown sih. Kayak kamu bisa gitu. Ya kan yang tahu ukuran kemampuan diri sendiri tuh ya aku sendiri gitu loh. Kok kamu kenapa bilang kayak gitu? Ya terus kayak gitu, misal ada temanmu yang kayak gitu, di responmu itu sih kamu tuh bagaimana? Ya aku biasanya bilang sih, kan belum nyoba. Maksudnya kan kita belum mencoba buat masuk ke situ. Terus kenapa kamu bilang kayak gitu loh ke aku? Biasanya aku bilang kayak gitu sih. Nah setelah kayak gitu itu mempengaruhi nggak hubunganmu sama temanmu tadi? Kalau aku sendiri enggak sih, kayak yaudah santai aja. Nggak apa-apa Enggak ya. apa-apa ya. Kalau dari temanmu kira-kira gimana? Ya nggak tahu ya, mungkin emang dia sifatnya kayak gitu ya, maksudnya punya sifat yang belak-belakan orangnya. Jadi aku sendiri sih mewaspadainya sih. Jadi kayak ya wes hal biasa. Nah kayak gitu-gitu juga itu bisa buat jadi motivasimu loh untuk meningkatkan rasa kepercayaan dirimu tadi, buat merencanakan karirmu itu tadi. Terus untuk informasi kayak dari kampus itu, sekolah itu sudah kayak memberitahu belum? Biasanya kalau sekolah gitu tuh kan lewatnya dari BK. Nah itu biasanya kayak kalau ada kampus lagi promosi atau lagi sosialisasi itu biasanya ditaruh kayak di mading-mading yang di dekat BK. Jadi semua siswa tuh bisa tahu kayak informasi terbaru dari kampus apa yang didapat, terus bisa lihat deh informasi apa aja gitu sih biasanya. Selain dapat informasi dari sekolah, kamu biasanya cari tahu nggak di luar? Maksudnya kayak lewat Instagram atau medsos-medsos lainnya? Tetap cari tahu sih. Kayak misal jurusan ini tuh cocoknya tuh buat maksudnya kayak buat yang extrovert atau introvert gitu. Kayak kan setiap orang punya kepribadiannya. Terus aku biasanya juga kayak cari-cari di TikTok kan banyak kan lewat ya. Terus tetap sih nyari di sosmed lain. Selain dari sekolah, terus dari sosial media juga, kamu dapat informasi gitu dari mana lagi biasanya? Biasanya dari saudara juga sih. Saudara. Ya, kayak bilang aku dulu di univ ini loh, terus di jurusan ini seru jurusannya, kamu nanti masuk situ aja. Biasanya saudara-saudara tuh juga kayak merekomendasiin gitu.
Jadi kayak menambah Iya, pilihan buat apa. nentuin kita ke depannya gimana. Oke. Pernah nggak kamu kayak WA dari alumni atau kakak kelas yang mbok kenali, terus kamu kayak tanya, Mbak gimana, Mas gimana di sana, susah nggak sih masuk ke sana gitu? Kalau dari kakak kelas sih mungkin belum ya, cuma kalau kayak dari sekolah misal ada kayak perlu ngisi kuesioner atau apapun itu tuh biasanya aku tanya kayak jurusan apa Mbak, terus dari univ mana, terus susah nggak sih kalau masuk ke sana. Biasanya aku tanya-tanya sih sama ini, biasanya kan ini guru-guru tuh banyak yang PPL. Oh iya. Nah, itu tanya kayak kampus ini tuh bener nggak sih kayak gini, susah atau enggak. Biasanya tanya-tanya sih sama guru-guru muda kayak gitu. Berarti menambah menambah pengetahuan tadi ya tentang kayak jurusan apa yang mbok pengen, jurusan apa yang kamu sukai, yang bakal kamu masuki gitu ya. Terus dari kamu sendiri kayak udah belum sih bikin yang perencanaan yang bener-bener kamu list, jadi kayak to-do list, bikin list, misal rencana A, universitas A, jurusan A, jalur apa? Kalau itu sih udah nyentuhin ya, cuma kadang emang ada titik ragu-ragu sedikit sih juga. Oke, karena ini kan aku udah mendengar nih dari ceritamu, mulai dari keminatanmu di bidang sosiologi, keminatanmu di bidang PMS, sampai hambatan yang menghambat kamu untuk menentukan karir itu. Nah, gimana kalau misalnya kita buat pertemuan ini 3 kali? Oh gitu. Nah, mau ya? Ya mau. Jadi hari ini 1 kali, nanti minggu depan 1 kali, minggu depannya lagi 1 kali lagi. Oh iya. Jadi aku harap di pertemuan ini kan kamu udah menyampaikan nih apa yang kamu rasakan, apa yang kamu inginkan, kan kamu udah sampaikan. Nah, mungkin di minggu kedua kamu bisa cerita lagi soal, kan ada waktu jeda seminggu nih. Nah, kamu bisa cerita dalam seminggu itu proses perencanaan karirmu itu meningkat atau menurun. Nah, kayak gitu nanti bisa diceritakan minggu depan. Jadi mungkin sesi kita pada hari ini sampai di sini dulu. Untuk kayak misalnya kamu ada pertanyaan dan lain sebagainya, besok kamu dalam menjalani hari atau ada pertanyaan, kamu simpan dulu aja. Atau enggak kamu bikin list kayak pertanyaan waktu konseling nanti apa, nah nanti itu bisa ditanyakan. Jadi aku harap setelah dari sini kamu itu nanti bisa lebih istilahnya kayak lebih mau kemana, kayak lebih legowo gitu loh. Kamu menentukan pilihanmu, tapi ya pelan-pelan. Aku nggak nuntut kamu harus bisa langsung, enggak. Coba aja pelan-pelan, mulai dari meningkatkan rasa percaya dirimu. Misalnya nih ada temenmu yang bilang kayak gitu tadi, jawab aja kayak aku bisa kok, aku mampu kok. Nah, seperti itu tuh meningkatkan rasa kepercayaan diri. Terus kalau nggak gitu bikin notes motivasi, kan pasti ada kaca atau di kamarmu atau meja belajar. Nah, tempelkan di situ. Jadi kayak setiap kamu belajar atau setiap kamu ngaca itu kamu lihat, oh ini univ yang tak tuju, terus jurusan yang tak pengen gitu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kita minggu depan kita ketemu lagi di sini dengan jam yang sama, setuju? Ya setuju. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya, selamat mari.